Seorang pria duduk sambil berkomunikasi melalui HP-nya di pinggiran meja warung kopi yang berada tidak jauh dari rumahnya. Sebut saja namanya Leo. Kebetulan hari itu warung agak sepi, membuat Leo leluasa dan bersuara keras. Pemilik warung, sebut saja namanya Joy. Ia agak bingung melihat Leo dalam keadaan emosi saat menerima panggilan. Namun ia segan bertanya karena melihat Leo terlihat marah dan juga menangis saat Leo menerima telepon. Hingga beberapa saat akhirnya Leo mematikan HP-nya. Sekilas Leo melihat sekeliling dengan pemandangan buram karena sehabis menangis dan emosi. Akhirnya Joy angkat bicara dan bertanya, "Leo, kenapa kamu seperti ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Apa ada masalah? Ceritalah sama kita." Dan Leo pun berjalan mendekat sambil menghapus air matanya dengan baju yang dipakainya. Leo pun duduk di dekat meja kasir tempat Joy duduk dan sekalian membuka pembicaraan. "Iya bang, istriku yang bekerja di luar negeri bang." "Kenapa dengan istrimu Leo?" kata Joy. "Bang, istriku ketangkap pas lagi selingkuh di sana bang." Joy kaget dan bertanya, "Kok bisa gitu Leo?" Leo menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya dengan pelan. "Ya bang, abang juga tahu kalau istriku udah 2 tahun di luar negeri bang. Aku dan 3 anak kami tinggal di kampung ini BG. Tahu juga abang gimana aku ngurus anak-anak dengan susah payah bang. Dulu bang sampai sekarang istriku hanya mengirim seikhlasnya bang. Aku juga nggak mau memaksa dan nggak banyak maunya. Berapapun dikirim aku merasa bersyukur bang. Karena aku maklum dia juga perlu biaya hidup di sana. Aku tidak pernah meminta uang bang, cuma anak-anak aja yang kepengen beli baju, jajan, mainan, dan di hari ulang tahun minta hadiah bang. Aku juga di sini berdoa dan berusaha untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sejak setahun yang lalu aku juga agak curiga bang. Pas anak-anak minta beli HP, namun ibunya marah melalui telepon. Aku juga bingung apa nggak ada uang apa gimana gitu bang. Tahu-taunya mertua dan adik ipar saya beli sepeda motor baru dan mengatakan yang belik adalah istriku bang. Padahal anak kami hanya minta dibeliin HP doang. Itu pun aku masih sabar bang." Lalu Joy kembali bertanya, "Kenapa sih istrimu sempat pergi ke luar negeri hingga akhirnya mengurus perberangkatan? Walaupun aku dan keluargaku melarang istriku, ia juga berjanji akan setia dan hanya minta 2 tahun. Dan ternyata yang saya dengar sih 5 tahun bang. Hingga akhirnya terdengar kabar seperti ini. Sakit sekali hati ini bang. Pantesan anak-anak kurang rasa rindunya sama ibunya, mungkin mereka ada perasaan gimana ya bang?" Joy pun bertanya lagi, "Lalu istrimu tertangkap di mana?" "Katanya tadi bang di kamar majikannya bang dan tertangkap basah sama majikan perempuan dan anak mereka bang. Tadi saat aku marah bang, istriku meminta aku memaafkan dan menjemputnya bang. Apa yang harus aku lakukan bang? Sedangkan aku sudah sangat jijik sama dia. Kurang sakit apalagi aku ini bang." Leo pun kembali mengeluarkan air matanya. Dan Joy pun berkata, "Leo, dengarkan aku. Rasa sakit ini nyata, tapi kekuatanmu jauh lebih nyata. Kamu sudah membuktikan dirimu adalah ayah yang luar biasa. Berjuang sendirian untuk mereka. Jangan biarkan pengkhianatan ini meruntuhkan fondasi yang sudah kamu bangun dengan susah payah. Masa depan anak-anakmu ada di pundakmu, bukan di masa lalu yang menyakitkan itu. Tegakkan kepalamu Leo, kamu adalah pahlawan bagi mereka. Berdirilah tegak demi mereka. Dan yang paling penting demi dirimu sendiri."